Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rusdi dari program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Teman-teman tahu nggak sih bahwa masalah tenaga kerja adalah masalah yang sangat kompleks dan besar. Dikatakan masalah kompleks karena masalah tenaga kerja mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi dengan pola yang tidak selalu mudah kita pahami. Kemudian, dikatakan masalah besar karena menyangkut jutaan jiwa. Bukan merupakan hal yang mudah untuk menggambarkan masalah permintaan tenaga kerja di masa yang akan datang. Karena di samping berdasarkan pada angka tenaga kerja di masa lampau, kita juga harus mengetahui prospek produksi di masa mendatang. Lebih lanjut lagi, dalam video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian jika membahas topik permintaan tenaga kerja. Seperti apa sih itu permintaan tenaga kerja? Kemudian apa saja faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja serta pengaruhnya terhadap perubahan kurva permintaan tenaga kerja? Dan yang terakhir, bagaimana penggambaran kategori dalam permintaan tenaga kerja jangka pendek maupun dalam jangka panjang? Namun, sebelum kita mulai, pastikan bahwa teman-teman tidak lupa untuk mengklik tombol like di bawah, komen, serta share video kali ini agar yang lainnya bisa update terkait topik permintaan tenaga kerja. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, karena subscribe itu gratis. Oke, jadi kita akan beralih ke pembahasan topik pertama, yaitu pengertian permintaan tenaga kerja. Teman-teman tahu tidak bahwa permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah maksimum suatu barang atau jasa yang diinginkan oleh seorang pembeli untuk dibeli pada setiap tingkatan harga dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam teori ekonomi dinyatakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan turunan dari permintaan barang serta jasa. Dalam literatur ekonomi juga, permintaan tenaga kerja diperlakukan sebagai model permintaan lainnya dengan acuan tenaga kerja sebagai variabel dependent dan satu set determinan penentu sebagai variabel independent. Selain itu, jika kita berbicara terkait hal yang berhubungan dengan permintaan tenaga kerja, maka terdapat hubungan antara jumlah pekerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan dengan yang namanya tingkat upah. Sehingga, permintaan tenaga kerja dapat didefinisikan sebagai jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh seorang ataupun sebuah pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu pula. Sehingga juga dapat kita katakan bahwa permintaan tenaga kerja merupakan keputusan pengusaha yang berkaitan dengan tingkat kesempatan kerja optimal yang diinginkan oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk memenuhi kesempatan kerja yang optimal ini, maka perusahaan akan memberikan respon terhadap perubahan baik dalam upah, biaya, modal, serta input-input lainnya sampai pada tingkat penjualan perusahaan dan perkembangan teknologi. Jadi, sekarang teman-teman sudah paham kan terkait pengertian dari permintaan tenaga kerja. Selanjutnya, kita akan beralih pada pembahasan berikut, yakni faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Tentunya, yang pertama adalah perubahan tingkat upah atau gaji untuk tenaga kerja. Tentu, yang namanya perubahan tingkat upah pasti akan memberikan dampak pada tinggi atau rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila kita berasumsi bahwa tingkat upah naik, maka akan berakibat pada peningkatan biaya produksi. Perusahaan yang selanjutnya akan meningkatkan harga per unit barang. Pada keadaan ini, maka tentu saja konsumen akan memberikan respon jika harga barang naik, seperti mengurangi konsumsi bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya, banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi tentu saja memberi peluang bagi manajer untuk memilih pengurangan tenaga kerja akibat turunnya target produksi, yang mengakibatkan gambaran pada kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke arah kiri. Sebaliknya, jika tingkat upah menurun, maka besar kemungkinan jumlah tenaga kerja yang diminta akan melonjak drastis dan kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke arah yang lebih positif. Namun, jika keadaan berbalik seperti peningkatan upah justru memberi dampak pada peningkatan daya beli masyarakat mayoritas sehingga akan mendorong peningkatan pengeluaran konsumsi mereka, maka selanjutnya peningkatan konsumsi tersebut akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan produksi agar lebih banyak lagi dengan mempekerjakan tenaga kerja yang lebih banyak pula. Sehingga dampaknya kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke arah kanan. Faktor kedua adalah permintaan terhadap hasil akhir produksi atau yang dinamakan sebagai output. Jika skala produksi pada sektor industri ataupun perusahaan mengalami peningkatan, tentu permintaan akan hasil produksi juga akan meningkat.
Melihat peluang yang ada, perusahaan akan cenderung untuk menambah kapasitas produksi agar laba perusahaan dapat maksimum. Maka, perusahaan tentu akan menambah penggunaan tenaga kerja sehingga dalam situasi seperti ini, permintaan akan tenaga kerja akan semakin besar. Sehingga dampaknya kurva permintaan tenaga kerja juga akan bergeser ke arah positif. Selanjutnya, faktor terakhir yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja adalah kemajuan teknologi. Asal teman-teman ketahui bahwa kemajuan teknologi mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap permintaan faktor produksi. Dalam artian, jika teknologi membantu dalam peningkatan produktivitas meningkat, maka permintaan akan tenaga kerja juga akan meningkat agar dapat menjalankan teknologi sebagai fasilitas pembantu pekerjaan agar efisien, dan kurva permintaan tenaga kerja akan bergeser ke arah kanan. Sebaliknya, peningkatan pada teknologi yang bersifat substitusi produksi atau teknologi yang sifatnya pengganti, maka akan memberikan pengaruh negatif pada permintaan tenaga kerja, atau dengan kata lain, dapat menurunkan permintaan terhadap tenaga kerja. Karena mesin sebagian besar akan menggantikan keberadaan tenaga kerja secara konvensional atau manual, sehingga dampaknya pada kurva permintaan tenaga kerja pun akan bergeser ke arah kiri atau negatif. Jadi, ada 3 faktor yang sangat mempengaruhi permintaan tenaga kerja ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas beberapa kategori dalam permintaan tenaga kerja. Pertama, permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek. Dalam melakukan produksi, dalam suatu perusahaan tentu dibutuhkan beberapa faktor-faktor produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah modal dalam peningkatan jumlah produksi, karena dalam jangka pendek, modal bersifat konstan atau dapat dikatakan tetap. Sehingga, untuk dapat meningkatkan jumlah output ataupun hasil produksi, maka perusahaan hanya dapat melakukan penambahan pada jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Selanjutnya, untuk menggambarkan hubungan antara modal dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan agar dapat menghasilkan output yang maksimal, maka dapat ditunjukkan dengan kurva Isokuan. Kurva Isokuan dalam produksi memperlihatkan berbagai macam kombinasi antara tenaga kerja dan juga modal yang dapat digunakan perusahaan untuk menghasilkan jumlah output yang sama. Diumpamakan, dalam sebuah perusahaan yang menjalani usaha dalam pembuatan pakaian, sebagaimana yang dapat kita lihat dari gambar berikut. Sebuah perusahaan dapat memproduksi pakaian sebanyak 20 potong pakaian dengan menggunakan kombinasi 3 input modal dan 2 input tenaga kerja. Kombinasi tersebut menggambarkan pada kurva Isokuan yang pertama. Ketika perusahaan ingin meningkatkan jumlah produksi, perusahaan dapat menambah input tenaga kerja, seperti yang terlihat pada kurva Isokuan yang kedua. Perusahaan dapat memproduksi sebanyak 40 pakaian dengan menggunakan 3 input modal dan 4 input tenaga kerja. Begitupun seterusnya, apabila perusahaan ingin menambah input tenaga kerja menjadi 7 orang, maka jumlah produksi juga akan meningkat hingga angka 50 potong pakaian, walaupun tetap dengan menggunakan 3 input modal. Nah, dengan kombinasi tersebut berada pada kurva Isokuan yang paling atas, yaitu kurva Isokuan yang ketiga. Karena asumsi perusahaan berada pada jangka pendek, itu sebabnya perusahaan tidak dapat meningkatkan jumlah produksi dengan menambah input modal. Hanya dengan menambah input tenaga kerja, maka perusahaan dapat meningkatkan produksinya pada jangka waktu pendek. 2. Permintaan tenaga kerja dalam jangka panjang. Ketika satu perusahaan melakukan penyesuaian secara penuh terhadap perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi, maka pada saat itulah perusahaan bersiap dalam waktu jangka yang panjang. Pada waktu jangka yang panjang, perusahaan akan leluasa untuk menggunakan beberapa jumlah input modal dan input tenaga kerja yang akan digunakan. Karena pada jangka panjang, input modal tidak lagi bersifat konstan ataupun tetap, atau dapat kita katakan bahwa input modal bisa ditambahkan. Namun, pertanyaan yang terkadang muncul seperti bentuk kombinasi input produksi manakah yang akan dipilih oleh perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Teman-teman tentu paham bahwa dalam jangka panjang, faktor input biaya tenaga kerja ataupun upah akan dapat dengan mudah kita identifikasi, sebab upah diberikan setiap hari. Sedangkan untuk input modal tentu tidak dapat langsung kita identifikasi. Untuk lebih paham lagi mengenai kombinasi dalam jangka panjang, perhatikan grafik berikut ini. Diumpamakan dalam gambar tersebut terdapat pengeluaran yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan setiap harinya. Untuk biaya input produksi hanya dengan Rp600.000. Untuk gaji tenaga kerja per orang sebanyak Rp150.000 dan untuk penawaran input modal per unitnya Rp100.000.
Jika perusahaan menggunakan input modal semua, maka perusahaan dapat menyewa 6 unit modal. Dan apabila perusahaan menggunakan semua input tenaga kerja, maka perusahaan dapat mempekerjakan sebanyak 4 orang tenaga kerja. Harga sewa untuk input modal dan upah tenaga kerja dapat digambarkan dengan garis lurus yang condong yang disebut sebagai budget line atau garis stop cost. Garis stop cost menggambarkan berbagai macam titik kombinasi modal dan tenaga kerja yang dapat digunakan oleh perusahaan dengan jumlah output yang sama. Pada gambar tersebut, ditunjukkan garis batasan anggaran atau budget line dan garis isokuan perusahaan. Garis stop cost perusahaan digambarkan dengan garis lurus X dan Y. Apabila perusahaan menggunakan 3 unit modal dan juga 2 unit tenaga kerja, maka tentu saja dengan input biaya produksi sebanyak 600, perusahaan akan mampu menghasilkan 20 potong pakaian. Situasi seperti ini digambarkan pada titik kombinasi B. Dalam situasi ini, perusahaan mencapai titik efisiensi dengan batasan anggaran yang ditentukan. Namun, apabila perusahaan menggunakan kombinasi 5 unit modal dan juga 1 orang tenaga kerja, dengan input biaya produksi yang terbatas yakni hanya Rp600.000 untuk membuat 20 potong pakaian, maka anggaran pengeluaran tersebut tentu tidak cukup untuk produksi pada hari itu. Terkecuali apabila garis stop cost perusahaan berada pada titik lebih tinggi atau menggunakan input biaya produksi sebanyak Rp700.000, maka kombinasi tersebut mungkin bisa digunakan. Itulah tadi penggambaran terkait beberapa kategori dalam permintaan tenaga kerja dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah dapat memahami beberapa hal terkait dengan permintaan tenaga kerja di akhir video kali ini? Sebelum menutup, tak lupa saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan, Bapak Muhammad Alwi SEMEI atas ilmu pengetahuan yang telah diberikan. Kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini, mengklik like dan telah memberikan komentar positifnya. Terakhir, jangan lupa subscribe channel YouTube saya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.